teman-temannya aku belum banyak, teman-temannya pada jahat kayak gitu ya, bisa jadi begitu tuh. Teman-temannya kurang baik, tidak seperti di TK. Apa yang membuatmu nggak nyaman? Iya, dia kalau pakai sepatu nggak ditempatkan lagi di rak sepatu. Kamu tuh udah berulang kali mama jelasin, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tidak begitu ayah dan mama hebat ya, karena setiap anak punya potensi maksimalnya masing-masing. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apakah saya sedang menyapa ayah dan mama hebat yang anaknya ada di SD? Waduh ya. Ya, spesial untuk program Smart Mom kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sering dialami anak SD nih, ayah dan mama hebat ya. Tentunya bersama saya Wiwi Woro insya Allah ya. Jadi kalau berbicara anak SD itu usia berapa sih ayah dan mama hebat ya? 6 sampai 12 tahun ya. Tentu ayah dan mama hebat sudah sangat paham ya bagaimana tahapan perkembangan di usia anak SD yang kisaran rata-ratanya adalah 6 sampai 12 tahun, sehingga kita akan potret dulu apa sih gitu ya hal-hal yang menjadi potensi masalah yang biasanya dialami oleh anak-anak kita di bangku SD, dan kita akan coba nanti sharing bagaimana cara mengatasinya ya. Pertama, biasanya ayah dan mama hebat karena peralihan dari taman kanak-kanak ya, anak usia 6 tahun atau bahkan sekarang 7 tahun ya, yaitu peralihan dari PAUD atau taman kanak-kanak pendidikan anak usia dini, kemudian atau dari TK ke SD, biasanya yang menjadi catatan umum itu aspek kemandirian. Benar atau benar? Bener ya, biasanya masuk TK jam berapa ya? Kadang jam 8 sampai setengah 9 barangkali ya. Lebih santai ini anak-anak kita, apalagi kalau SD-nya negeri, wallahu akbar ya. Jam 7 teng kalau sudah di rumah, di sekolah ya, atau bahkan mungkin kalau swasta setengah 8 gitu ya, itu sudah mulai beraktivitas. Sehingga aspek kemandirian ini biasanya membuat seluruh rumah cukup uring-uringan untuk awal-awal hari ya, anak kita masuk SD, mulai dari bangun tidur, menyiapkan perlengkapan sekolah begitu ya, sarapan, bener gak sih ayah dan mama hebat ya, dan adaptasi terhadap aktivitas yang baru, yang nanti belajarnya biasanya lebih lama dibandingkan di TK atau di PAUD, atau bahkan lebih serius begitu ya. Yaitu adalah bagian-bagian yang perlu ayah dan mama hebat perhatikan, yaitu tentang aspek kemandirian. Tapi percayalah insya Allah ya, nanti berjalannya waktu ada ditemukan pola ya, pola pengasuhan terbaik lah di masing-masing keluarga. Yang kedua adalah biasanya merasa cemas dan khawatir. Duh Bu Wiwi, anak saya itu introvert banget begitu ya. Jadi lengket banget anak saya itu kepada ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya. Dia itu perlu banget waktu gitu ya untuk bisa mengenal orang lain, beradaptasi dengan orang lain, apalagi mau bermain dengan orang lain. Kayaknya ini mayority ya dilanda oleh catatan yang kedua, benar gak sih ayah dan mama hebat ya? Kita merasa khawatir nanti lingkungannya aman gak ya? Teman-temannya seperti apa ya? Mereka sayang gak ya seperti orang-orang di rumah gitu ya? Anak saya nanti bagaimana ya? Nah itu biasanya cukup mengganggu ya, baik perasaan anak ataupun orang tua saat anak-anak kita masuk di usia masuk di sekolah dasar. Yang ketiga adalah potensi bullying. Wah, kita kadang sangat horor ya mendengar kata bully. Rasa-rasanya takut banget. Anak kita nanti dijudge, dikatain sesuatu yang tidak benar gitu. Kadang-kadang sih bukan bully ya sebenarnya ya ayah dan mama hebat.
Ini kadang-kadang rada diolok-olok sedikit. Ih kamu jelek gitu ya, namanya juga anak-anak kecil ya, anak kecil gitu ya. Nangis ujung-ujungnya gitu ya. Kemudian anaknya curhat ke orang tua, "Mama, itu si Adi jahat, ngacain aku jelek," gitu kan. Wah, jadi biasanya bunda kalau dapat keluhan seperti itu dari putra-putrinya, cukup rada-rada ini ya, emosinya cukup meningkat begitu ya. Tapi mudah-mudahan kalaupun ada di awal-awal sekolah ya, bulan-bulan pertama, bulan kedua, ini sudah masuk bulan ketiga ya, ayah dan mama hebat, mudah-mudahan nanti kita bisa cross check ya, bisa cek recheck ke pihak-pihak terkait sehingga kita tidak terlalu tersita dengan cerita yang disampaikan oleh putra-putri kita. Yang keempat biasanya apa ya? Mencontek. Wah ya. Jadi sekali lagi SD itu punya aktivitas yang tentu berbeda ya. Walaupun anak-anak SD itu kan ada yang namanya kelas rendah. Kelas 1 sampai kelas 3 itu biasanya disebutnya kelas rendah ya. Ayah dan mama hebat itu aktivitasnya masih ada muatan bermain. Jadi kalaupun misalnya belajar membaca masih ada muatan bermain gitu ya. Tapi bagi anak-anak yang kemudian sudah mulai dilatih ngerjain soal, dia takut nilainya jelek kayak kemarin, itu potensi untuk mencontek punya anak atau temennya itu menjadi tinggi ya. Kalau sekali mungkin bisa ditoleransi, tapi kalau berulang kali ayah dan mama hebat, ini pun perlu kita waspadai. Yang kelima, berkelahi. Ini biasanya melanda anak-anak jagoan ya, anak-anak laki-laki yang kalau mengalami masa adaptasi tidak suka dengan temannya, itu biasanya mainnya tonjok fisik gitu ya. Itu pun bagian-bagian yang biasanya cukup menjadi not ya ayah dan mama hebat ketika kita melepas pertama kali anak kita masuk SD. Poin keenam yang biasanya menjadi potensi masalah yaitu pertemanan. Ya ini cukup membuat kadang-kadang galau gitu ya. Anak saya sebenarnya berteman dengan siapa saja, rumahnya di mana, anaknya siapa gitu ya ayah dan mama hebat ya. Apalagi kalau misalnya pertemanan ini memberikan dampak yang kurang baik misalnya ya. Kita tahulah kalau profil input anak masuk sekolah SD kan sangat beragam. Ada yang sangat mudah beradaptasi, ada yang perlu perjuangan untuk beradaptasi gitu ya. Makanya kalau bertemanan dengan anak-anak yang kurang memberikan dampak baik, biasanya cukup membuat kita galau ya. Ayah dan mama hebat, betul nggak sih? Ya apalagi misalnya menjadi kelompok yang suka memberikan kontribusi kurang baik di sekolah gitu ya, mencari keributan, sering melanggar, apalagi sih kemudian ya ada bahasa menyepelekan atau kurang sayang dengan teman-temannya yang lain sehingga usil begitu ya. Nyumputin misalnya tas temennya yang perempuan gitu ya, itu adalah bagian-bagian yang cukup membuat biasanya orang tua resah ya untuk di awal-awal anak SD ini masuk sekolah. Jadi tentang pertemanan ini juga sebaiknya memang menjadi perhatian. Kemudian yang ketujuh adalah berbohong ya. Jadi ayah dan mama hebat kalau berbicara tentang tugas perkembangan anak usia 6-12 tahun itu kan ada 4 aspek yang berkembang sangat baik. Pertama tentu adalah aspek fisik ya. Kemudian adalah aspek bahasa. Jadi kalau berbicara bohong ini adalah sebenarnya masuknya di aspek bahasa gitu ya. Kalau berbicara bohong ini banyak faktor tentunya kenapa anak bisa tertular penyakit bohong, padahal dulu itu jujur banget loh Bu Yui gitu ya. Ya bisa jadi salah satunya adalah dampak dari pertemanan itu ayah dan mama hebat. Sehingga perhatikan ketika anak kita misalnya mengatakan sesuatu yang tidak benar atau bohong. Ada baiknya nanti ayah dan mama hebat recheck perkembangan anak ketika di kelas bersama guru kelasnya. Jadi ibu
kalau saya lihat akhir-akhir ini Ananda begitu ya, mengatakan sesuatu yang kayaknya kok belum jujur ya. Apakah seperti itu misalnya? Kemarin sudah dibeliin misalnya pensil, spidol, bilangnya habis gitu ya. Atau barangkali ibu bisa memberikan informasi lebih lengkap. Ini apakah misalnya diberikan kepada temannya yang kemudian membutuhkan, tapi karena mungkin anak ini takut bilang ke mamahnya, jadi bilangnya misalnya hilang atau sudah habis begitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang perlu ditabayunkan ya ayah dan mama hebat kepada pihak-pihak terkait. Yang kedelapan adalah ngomong kasar ya, biasanya nih oleh-oleh yang kita dapat memastikan sebagai orang tua ini dampak dari pertemanan gitu ya. Aduh, kenapa anak saya ini bicara bahasa Sunda tapi misalnya bahasa Sundanya yang sangat tidak layak gitu ya, sangat tidak layak. Jadi ngomong kasar ini biasanya adalah dampak dari circle ya. Circle itu berarti kan di pertemanan begitu. Karena berkumpulnya anak-anak dari keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda begitu ya. Satu aja dominan yang ada di kelompok itu kemudian bisa membawa dampak-dampak yang kurang baik, yaitu ngomong kasar. Misalnya biasanya sangat lembut, sangat sopan gitu ya. Ini kalau ditanya misalnya nadanya tinggi gitu ya. Apa sih mama teh nanya-nanya gitu. Loh, kita kaget sendiri gitu ya. Aduh sayang, kamu biasanya seumur-umur belum pernah kalau ngobrol sama orang tua pakai membentak, nada tinggi gitu ya. Biasanya mendengarkan ibu dulu bicara, kemudian kamu menjawabnya dengan lemah lembut, solehah atau soleh gitu ya. Aduh ibu sedih banget gitu ya. Ya itu pun bagian-bagian yang perlu di cross check ya ayah dan mama hebat begitu ke guru kelasnya, sehingga kita tahu minimal apa ya yang kira-kira yang menjadi pemicu awal atau penyebab awal anak-anak kita misalnya memiliki sikap-sikap yang sangat berbeda dengan kebiasaan selama ini ya. Ngomong kasar. Kemudian yang ke-9 ini misalnya hati-hati dengan potensi pubertas ya. Jadi insya Allah sekarang zaman digital, zaman semua instan ya. Anak-anak kita mengakses informasi banyak hal, apalagi kalau ya kita semuanya sebagai orang tua yang masih berjuang ya untuk bisa mendampingi anak-anak kita sesmart mungkin dalam menggunakan sosmed begitu ya. Itu juga kan mempengaruhi hormonal ya ayah dan mama hebat, termasuk makanan-makanan yang siap saji gitu, sehingga potensi anak kita pubertas lebih awal dibandingkan generasi dulu itu juga sangat tinggi. Sehingga Masya Allah ya, ini menjadi perhatian kita ayah dan mama hebat. Kalau nanti anak-anak kita sudah memiliki ciri-ciri gitu ya, anak yang pubertas, kalau perempuan biasanya senang bersolek gitu ya. Kalau laki-laki nanti dicari lagi, dibuka lagi begitu, itu perlu sangat didampingi ya, karena mereka usianya masih sangat belia. Kemudian yang ke-10 biasanya kecanduan gadget ya. Jadi ini menjadi masalah tantangan bersama ayah dan mama hebat. Semoga dengan anak kita sudah mulai belajarnya lebih lama di bangku SD, kita semakin punya pola ya ayah dan mama hebat, bagaimana memberi izin kepada anak-anak kita menggunakan gadget dengan sangat bijak. Tentu dengan mendampingi konten-konten apa yang memang layak untuk ditonton di anak usia SD. Di segmen terakhir kita akan bahas tentang gimana nih caranya menyelesaikan tadi 10 potensi masalah yang biasanya dialami oleh anak-anak yang baru masuk bangku SD. Yang pertama tentunya bagaimana PR ayah dan mama hebat dan kita semuanya menjalin komunikasi keakraban, bonding yang sangat baik dengan anak-anak kita ya. Jadi insya Allah kalau ada momentum yang tepat, peluk anak kita misalnya pada sholat subuh gitu ya, dipeluk, disayang gitu ya. Duh solehahnya mama gitu ya, solehnya abi atau solehnya umi. Senang sekali ya, adik sekarang sudah lebih mandiri, sudah menjadi anak SD. Ingat ya nak ya, gitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang
harus ada satu momen ayah dan mama hebat, entah itulah makan, saat makan, entah itulah misalnya bada tadi ya, sholat berjamaah, entah itulah misalnya di akhir pekan gitu ya, beberes bersama, makan bersama, atau masak bersama, atau olahraga bersama. Begitu banyak varian yang bisa membuat kita orang tua itu akrab atau menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Karena ini kata kuncinya. Gimana perasaanmu nak 1 minggu terakhir menjadi anak SD? Teman-temannya aku belum banyak, teman-temannya pada jahat kayak gitu ya, bisa jadi begitu tuh. Teman-temannya kurang baik, tidak seperti di TK. Apa yang membuatmu nggak nyaman? Iya, dia kalau pakai sepatu nggak ditempatkan lagi di rak sepatu ya. Berarti ya itulah ya tantangan ketika memang masuk di lingkungan baru gitu ya nak, karena kan kamu belum kenal satu sama lain, baru sebentar ya. Itu terjadi aksi interaksi gitu ya, itu terjadi ketika orang tua memiliki komunikasi yang baik. Kemudian ada perlunya juga orang tua mengetahui tren anak kekinian ya. Jadi di anak SD itu biasanya apa sih tadi? Potensinya untuk bohongnya misalnya ada potensi berbohong. Kemudian potensinya apalagi mencontek, seperti itu ya. Yang tadi sudah dibahas di segmen sebelumnya, itu adalah bagian-bagian yang harus mengedukasi orang tua sehingga nanti kita menjadi orang tua yang buah cintanya itu banyak gitu. Jadi ketika anak kita mengeluh, mama aku nggak ngerti tentang ini, kita dengan telaten, kalau bisa dilakukan, didampingi sendiri, kalau nggak kita menjalin komunikasi dengan guru kelasnya, seperti itu ya. Kita jadi hadir menjadi solusi gitu ya, ayah dan mama hebat, karena dalam kondisi apapun anak kita perlu, saya nggak khawatir walaupun ini lingkungan baru, adaptasi baru, tantangan baru, tapi saya punya ayah dan mama hebat yang ready untuk membantu. Ketika saya cemas, menenangkan, ketika saya PR gitu ya, kalaupun mama saya nggak bisa bantu, bisa membantu interaksi dengan guru kelas gitu. Nah itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan ya, ayah dan mama hebat. Ya tentu berikutnya adalah kita harus memahami betul bagaimana tugas-tugas perkembangan anak usia SD 6-8 tahun. 6-12 tahun. Tadi ya, fisiknya seperti apa, mentalitas sosialnya seperti apa, kemudian bahasanya itu seperti apa. Itu adalah bagian-bagian kalau kita memahami karakter anak SD seperti ini, tentu nanti akan sangat sabar, akan sangat telaten begitu ya, ketika melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Kemudian tempatkan diri sebagai sumber informasi, jangan mudah mengejas. Kamu tuh udah berulang kali mama jelasin, gak ngerti-ngerti gitu ya. Tidak begitu ayah dan mama hebat ya, karena setiap anak punya potensi maksimalnya masing-masing. Ada yang mungkin kecerdasan bahasanya hebat, pinter ngobrol, mudah berkomunikasi, tapi dia punya kendala di aspek akademik misalnya, atau bahkan sains ya, seperti itu. Itu adalah bagian-bagian yang selayaknya kita pahami secara utuh tentang potensi anak kita. Sehingga kalau anak kita misalnya punya kendala di aspek matematika, kan kalau kitanya misalnya kurang sabar dan malu juga misalnya setiap hari harus nanya ke guru matematika, cari solusinya. Apakah menghadirkan guru privat misalnya ya, itu pun bagian-bagian yang kemudian dicari solusinya. Kemudian jadilah pendengar yang baik, tadi sudah. Jadi tanyakan bagaimana perasaannya seminggu, 2 minggu, sebulan. Nanti kita lihat tuh grafiknya. Alhamdulillah anak kita berjuangnya luar biasa ya, agar untuk selalu semangat belajar walaupun dengan tantangan yang sangat beragam. Nah nanti dari situ kelihatan ayah dan mama hebat begitu ya. Kita punya note tersendiri. Anak saya alhamdulillah di aspek ininya sudah mandiri. Alhamdulillah berarti di aspek emosi dan sosialnya nih yang perlu kita misalnya bantu. Nah ya, itu kemudian tadi mendukung dan
menjadi lingkungan yang nyaman. Tadi jangan sampai kita menjadi orang yang sangat mengejas gitu. Kamu sih kurang pinter, kamu sih udah berulang kali diajarin nggak ngerti-ngerti, tidak seperti itu ya ayah dan mama hebat. Sehingga apapun kondisi anak kita tetap hadir menjadi orang tua yang hebat ya. Kemudian kalaupun kita harus turun tangan misalnya karena berkelahi dan sebagainya, tadi beberapa aspek yang dilakukan itu juga bagian kita memberikan bahwa gak ada loh nak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan cara meminta maaf, saling meminta maaf, nanti ke depan sangat bisa mengendalikan diri. Itu dulu juga bagian-bagian yang kita menjadi contoh konkret ya, ngajarin anak-anak kita bagaimana bersikap baik dan beradaptasi di lingkungan sekolah terbarunya. Masya Allah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.